Teka-teki tentang kekuatan sistem dalam tubuh Sung Jinwoo mulai terungkap. Sehari lagi, ia akan mendapatkan jawaban dan mengetahui lokasi kuil Kartenon. Sebuah perubahan mulai terjadi di dunia. Kemunculan gate semakin banyak. Bahkan di negara Jepang, kini muncul sebuah gate rank S. Negara Jepang mulai mengumpulkan bantuan untuk menghentikan gerbang tersebut. Para hunter Jepang, mereka kini sudah menemui Yuri Orlov, seorang hunter level negara dari Rusia. Di sana Orlov berkata, seperti yang sudah kalian ketahui, aku ini sangat hebat di antara hunter support lainnya. Berirku sangat hebat. Aku sudah membaca tentang tawaran yang dikirim oleh Guild Rawsword. Kalian juga sudah melakukan hal yang tepat untuk mengevakuasi warga sekitar secepat mungkin. Aku tahu kalian pasti kekurangan kekuatan. Kalian sekarang hanya memiliki 6 hunter rank S yang bisa digerakkan di Jepang. Sugimoto menjawab, kau benar. Untuk menangani gerbang rank A yang muncul di berbagai penjuru Jepang, setidaknya satu hunter rank S setiap guild harus dikerahkan. Jadi kami sangat kekurangan kekuatan. Orlov lalu berkata, itu sangat buruk. Bagaimana kalian bisa melindungi negara kalian dengan seperti itu? Orlov terlihat suka mabuk. Ia lalu berkata, 3,6 miliar dolar per tahun, 10 juta dolar per hari. Dengan begitu, aku akan menahan gate tersebut agar tidak terbuka selama yang kalian mau. Dia tersenyum dan mengeluarkan aura kekuatannya. Sontak Sugimoto kaget. Apa kau yakin? 10 juta dolar per hari? Orlov tersenyum dan berkata, 3,5 miliar dolar per tahun. Kalian bisa menyelamatkan negara tercinta kalian. Bahkan harga segitu jauh lebih murah dari Thomas Andre. Hoshino terlihat geram. Ia berkata kepada Kanae, kau bisa berbicara bahasa Rusia kan? Apa yang dikatakan pemabuk itu? Aku juga tidak begitu mengerti. Tapi kurasa dia sedang memeras kita. Orlov terlihat sangat santai. Ia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Bagaimana? Apa kalian akan membeli negara kalian dengan harga tersebut atau menelantarkan negara kalian? Memangnya kalian mempunyai pilihan lain? Sugimoto menjawab, dilihat dari perkataanmu, kau sangat yakin dengan skillmu. Tentu saja, jauh lebih menguntungkan menyewa diriku dibandingkan harus menyewa ratusan hunter tidak berguna seperti yang ada di belakangmu. Mereka berdua tampak kesal. Aku sebenarnya tidak memahami bahasanya, tapi aku mengerti maksudnya. Secara mengejutkan, Orlov mengeluarkan sebuah sihir. Jangan bergerak sedikit pun tanpa izin. Keluarlah dari sihirku kalau kalian bisa. Hoshino terlihat ketakutan. Bagaimana ini? Bahkan pergerakan kami yang seorang rank S tidak bisa berkutik. Kanae juga panik. Sialan, sihir ini terasa berat. Orlov tersenyum dan berkata, menghalangi gerbang rank S adalah bonus. Akan kuselesaikan sekalian dengan dungeon tersebut. Bagaimana? Bukankah ini kesepakatan yang menarik? Sugimoto tertunduk dan berkata, kemampuanmu sudah kupastikan, tapi aku tidak tahu apa pemerintah akan menyetujui jumlah sebanyak itu atau tidak. Tapi untuk sekarang, aku percaya padamu. Biarkan aku menelpon sebentar. Kembali ke cerita Sung Jinwoo. Di rumahnya, ia bergegas pergi. Ibu, aku akan pergi dulu. Ibunya bilang, putraku, kamu tidak harus mengkhawatirkan ibu. Jinwoo kaget. Ia tersenyum. Iya ibu, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Ada janji yang harus kutepati. Pesan dari sistem muncul. Kunci untuk membuka kuil Kartenon akan segera diketahui lokasinya dalam hitungan detik. Terlihat waktu mundur. Jinwoo menguatkan keyakinannya. Kunci itu pun ia keluarkan. Waktu habis, dan lokasi tempat keluarnya dungeon ganda sudah diketahui. Garis polisi dipasang di area reruntuhan sekolahan Jin A. Terlihat petugas asosiasi sudah berkerumun di sana. Petugas di sana heran dan bilang, sudah 2 kali gate muncul di tempat ini. Untungnya sekolahan ditutup. Kalau tidak, kita akan kerepotan dengan kerumunan para siswa. Seorang petugas lalu menghalangi seseorang. Hei, kamu tidak boleh datang ke sini. Ternyata orang itu adalah hunter Sung Jinwoo. Jinwoo lalu bertanya, sudah berapa lama gate ini muncul? Petugas itu menjawab, termasuk hari ini. Jadi sudah 3 hari Hunter Sung. Jinwoo kaget, sialan. Katanya lokasi tidak akan muncul sebelum informasi dikeluarkan. Ternyata sudah 3 hari. Ternyata di dalam gate tersebut adalah tempat kuil Kartenon muncul. Petugas di sana bilang, ini cuma gate rank C, kau tidak perlu khawatir. Jinwoo bertanya, apa sudah ada hunter yang masuk? Sudah ada Hunter Sung sekitar 2 jam yang lalu. Jinwoo lalu bilang, kalian harus hentikan raid ini sekarang juga. Gate ini sangat berbahaya. Kalau tidak dihentikan sekarang, semuanya akan mati. Apa yang kau maksud? Telah diukur, kami mendeteksi ini cuma gate rank C. Sung Jinwoo lalu masuk ke dalam dungeon tersebut. Aku akan menyuruh anggota raid ini untuk segera mundur. Petugas di sana masih heran. Apa yang kau katakan? Sebenarnya, apa maksudmu? Tolong jelaskan. Di dalam dungeon, para hunter yang berada di sana sudah mengalahkan monster. Dan kini, para hunter dihadapkan dengan sebuah gerbang besar di depannya. Itu adalah gerbang kuil Kartenon. Mereka bertanya-tanya, bukankah ini adalah ruangan bos? Tapi kenapa tidak terbuka? Kau benar. Bagaimana kita membukanya? Bahkan sihir tidak bisa menggoresnya. Dan secara mengejutkan, para hunter dibuat heran karena Jinwoo datang dari arah belakang mereka. Jinwoo berkata,
Di balik pintu itu adalah perangkap. Apa yang kau maksud, Hunter Sung? Bagaimana kau bisa tahu? Karena aku adalah survival dari Double Dungeon. Tempat ini sangat berbahaya. Dari sini, aku akan menggantikan kalian. Lebih baik kalian kembali saja. Jinwoo mendekati pintu tersebut. Ia heran, pintu ini tidak terbuka. Apa ada semacam sihir? Pesan dari sistem muncul. Saat ini, kuil Kartenon masih terkunci. Mohon gunakan kunci. Jinwoo mengeluarkan kunci hitam tersebut. Dalam hatinya ia berkata, ini berbeda dari sebelumnya, di mana pintunya sudah terbuka. Jadi ini adalah alasan aku membutuhkan sebuah kunci. Jinwoo lalu membukanya. Para hunter dibuat heran. Apa itu? Bagaimana kau bisa membuka itu? Bukankah barusan itu masih terkunci? Tuared mendekati Jinwoo dan bilang, permisi Hunter Sung, dungeon ini sudah dibeli dan dikhususkan untuk Bravery Guild. Kau tidak punya hak untuk menyuruh kami kembali. Jangan cuma gara-gara kau Hunter rank S, kau bisa berbuat sesukamu. Jinwoo terdiam. Aku tidak akan memperingatkan lagi. Kalau ada yang masuk silakan saja. Dengan cukup berani, Hunter tersebut bilang, aku akan masuk. Pesan dari sistem muncul. Seorang tanpa kunci memasuki kuil. Akses ditolak. Baru saja beberapa langkah melewati pintu, Hunter tersebut mendapatkan serangan dadakan dari patung raksasa. Beruntung dengan cepat, Sung Jinwoo menariknya keluar. Patung raksasa menatap ke arah para Hunter dengan tajam. Jinwoo lalu bilang, semua yang ada di sana seperti itu. Apa kalian masih mau masuk? Dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sini, kalian keluarlah dan hubungi asosiasi kalau ada Double Dungeon muncul kembali. Jinwoo mulai bergerak. Ia mulai memasuki kuil Kartenon. Pemegang kunci memasuki Kartenon Shrine. Pintu masuknya langsung tertutup. Lagi-lagi para hunter yang di luar dibuat heran. Kondisi di dalam kuil sama seperti dahulu. Terlihat banyak patung prajurit berukuran raksasa berdiri di pinggiran ruangan. Patung yang memegang batu ukiran juga masih ada. Jinwoo terus berjalan. Sekali lagi, aku benar-benar kembali ke sini. Berbeda dari dulu. Sekarang, aku sangat bisa merasakannya. Ia melihat patung-patung di sekelilingnya. Patung-patung ini, aku bisa merasakan. Mereka bukanlah monster ataupun makhluk hidup. Mereka cuma boneka seseorang. Aku bisa merasakan, cuma ada satu yang memancarkan energi sihir di ruangan ini. Sorot mata merah menatap ke arah Jinwoo. Kaulah musuh sebenarnya. Patung tersebut tetap terdiam. Apa kau mau terus membisu? Jawablah pertanyaanku. Jinwoo berdiri dan berbicara di hadapan patung yang memegang batu ukiran. Dan secara mengejutkan, patung itu tertawa mengerikan. Akhirnya kau sampai sejauh ini. Cerita berpindah ke situasi di Jepang. Yuri Orlov sudah mencapai kesepakatan, dan kini ia sudah berada di Jepang. Terlihat masyarakat antusias dengan kedatangannya dan mulai berkerumun. Tuan Yuri Orlov, bagaimana Anda akan menahan gate-nya nanti? Dengan penuh keyakinan, Yuri Orlov bilang, tentu akan kutahan seperti biasa yang kulakukan. Aku akan memasang lingkaran sihir raksasa di sekitar gate, dan menyalurkan seluruh sihirku ke dalamnya. Apapun nanti yang keluar dari dalam gate, mereka tidak mungkin bisa menembus dan keluar. Para reporter bertanya lagi, jadi maksudmu kau bisa menahan gate rank S seorang diri? Orlov tersenyum, ia berkata, kalian benar-benar meremehkanku. Asalkan barrier tetap dipertahankan dengan mana yang cukup, itu sangat mungkin. Tapi masalahnya, itu takkan mampu jika hanya mengandalkan manaku. Jadi aku akan menyerap mana di sekitarku untuk mempertahankan barrier. Selama kalian menyiapkan kristal mana di seluruh penjuru Tokyo dan mengelilingi gate-nya, aku bisa langsung menyerapnya. Setelah sihirku menyerap mana dari kristal di sekitar, sihirku akan membuat sebuah dinding pertahanan yang sangat kuat. Dengan percaya diri, Orlov bilang, aku akan menyelamatkan negara kalian. Kalian cukup mengingat orang yang sudah menyelamatkan kalian. Berita tentang kedatangan Orlov di Jepang langsung tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Di kantornya, Ketua Gogunhe sedang berbicara dengan Jinchul. Ia melihat berita tersebut. Tuan Go bilang, entah Yuri Orlov bisa menahan gate rank S atau tidak. Semua orang akan tahu akibatnya jika dia sampai gagal. Ini sebuah pertaruhan yang besar. Ia bertanya kepada Jinchul, bagaimana kabar tentang Hunter Sung? Jinchul menjawab, ini ketua, lihatlah. Ini adalah data gate yang muncul di kota Seoul. Di sana Tuan bisa memeriksa raid yang dilakukan Ajin Guild. Dilihat dari data tersebut, aku khawatir. Takut terjadi gesekan karena banyak gate mereka berdekatan dengan raid guild lain, seperti White Tiger, Hunters, dan River Guild. Setelah melihat data itu, Tuan Go tersenyum dan berkata, guild baru dengan satu attacker langsung sama dengan catatan guild besar lainnya. Ini sungguh menarik. Kau benar ketua, aku setuju. Tapi sekarang, sepertinya Ajin Guild sedang ada urusan lain. Jadi mereka membiarkan gate yang sudah mereka pesan selama seminggu. Di sela obrolan, Jinchul mendapatkan sebuah telepon. Jinchul mengangkat telepon di luar ruangan. Penelpon itu bilang, wakil ketua, ada laporan yang ingin kusampaikan. Kurasa kau harus mendengarnya. Apa kau ingat sekolahan yang muncul sebuah gate muncul lagi di sana. Dan sudah dipastikan itu adalah Double Dungeon atau Dungeon Ganda. Sontak Jinchul kaget mendengarnya. Selain hal itu, ada yang lain yang ingin kusampaikan. Apa yang kau maksud?
Sekarang, Hunter Sung Jinwoo sudah memasuki double dungeon tersebut. Kita masuk kembali ke situasi Sung Jinwoo. Patung di hadapannya mulai bereaksi. Patung itu mulai mengepakkan sayapnya. Terlihat sekarang, ia mempunyai 6 sayap. Batu ukiran yang dipegangnya dihancurkan. Patung itu berkata, "Akhirnya kau datang." Jinwoo yang berada di depannya dengan santai menjawab. Tampaknya peraturan yang tertulis dalam batu ukiran itu memang tidak berarti sama sekali. Sebenarnya itu berarti sesuatu, tapi itu sudah tidak penting lagi. Jinwoo menatapnya. "Apa kau yang sudah memanggilku ke sini?" "Kau benar." "Apa kau monster?" tanya Jinwoo. Patung itu menatap dengan tajam ke arah Jinwoo dan berkata, "Kau salah pertanyaan. Harusnya bukan tanya siapa aku, melainkan siapa dirimu sebenarnya." Patung itu menepuk tangannya. Ternyata itu adalah sebuah perintah untuk mengendalikan patung-patung raksasa di sana. "Sekarang saatnya ujian terakhir. Akan kuberitahu segalanya. Asalkan kau bisa bertahan setelah ujian ini. Terimalah hadiah dariku." Patung-patung raksasa di sana mulai bergerak mendekati Jinwoo. Jinwoo mulai bergerak. Ia berkata, "Keluarlah." Jinwoo hendak mengeluarkan prajurit bayangannya. Tapi tiba-tiba, satu gerakan patung bersayap itu mengagetkan Jinwoo. Cara mainnya bukan begitu. Di sini tempat ujian. Tak lama pesan dari sistem muncul. Skill spesial dibatasi dalam ujian terakhir. Anda tidak bisa menggunakan shock atau potion dari sistem. Hadiah setelah menyelesaikan misi dan naik level tidak ada. Sampai ujian terakhir diselesaikan, Anda tidak bisa keluar. Jinwoo sedikit panik. Jadi begini peraturannya. Sialan, semua kartu as yang sudah kupersiapkan langsung hilang dalam sekejap. Patung-patung raksasa kini mengepung Jinwoo. Misi pun dimulai. Satu patung datang menyerang dengan sebuah tombak. Jinwoo dengan mudah menghindar. Tanah yang diinjaknya hancur. Sial, apa aku benar-benar tidak bisa menggunakan inventory? Kalau begitu, akan kuselesaikan dengan kekuatanku sendiri. Jinwoo memegang tombak yang menyerangnya dan mematahkan dengan satu sikutan. Potongan ujung tombak ia lempar dan tepat mengenai dahi patung. Dengan cepat Jinwoo melompat dan menginjak potongan tombak tersebut sampai dalam. Patung lain datang menyerang dengan kampak. Jinwoo ternyata bisa mengeluarkan senjata. Ia mengeluarkan 2 buah dagger Raja Iblis Barat. Satu tebasan kampak yang datang, Jinwoo balas dengan satu lompatan dengan tebasan 2 buah daggernya. Kampak itu pun patah. Jinwoo melayang di udara dan mendarat bersamaan dengan tusukan 2 daggernya ke patung yang lain. Satu patung pemanah melepaskan busur panah. Dari jauh Jinwoo menyadarinya. Dengan daggernya, Jinwoo mematahkan busur panah yang datang. Patahan busur panah melayang di udara. Jinwoo melompat dan segera menendangnya. Serangan itu berhasil menghancurkan kepala satu patung. Jinwoo tanpa gentar terus menyerang. Dalam hatinya ia berkata, "Aku sudah menunggu saat ini. Hidupku cuma demi momen ini." 2 patung berhasil ia tebas secara bersamaan. Beberapa patung menyerang secara bersamaan, tapi Jinwoo bisa menahan semua arah serangannya. Pergerakan patung ini seperti penggunaan teleport, sangat jelas terlihat. Mereka semua memang kuat, tapi aku pasti bisa. Dari jauh monster bersayap itu tersenyum. Dia lumayan kuat dengan tubuh manusia. Sungguh perkembanganmu sangat luar biasa. Monster itu melihat pertarungan Jinwoo dari atas. Aku tidak menyangka perkembangannya bisa sehebat ini. Karena ini terlalu dini untuk menyelesaikan ujian akhir, akan kuberi kau sebuah hiburan. Secara mengejutkan, patung raja yang tadinya duduk mulai berdiri. Dari jauh Jinwoo kaget menyadari itu. Kini patung raja dengan ukuran paling besar ikut dalam pertarungan. Patung raja itu tersenyum dengan mengerikan. Saatnya menyembah sang dewa. Cerita berpindah ke kantor asosiasi Hunter. Sekarang Tuan Go kedatangan tamu ketua asosiasi Matsumoto dari Jepang. Bersama Hanekawa, Matsumoto bilang, "Ini adalah surat penyerahan kepemilikan kristal mana dari Pulau Jeju yang kami dapatkan. Kami akan memberikan ini semua. Aku ingin menyewa Hunter Sung." Terlihat penerjemah Korea berkata yang sama dengan apa yang Matsumoto katakan. Tuan Go terdiam. Ia berkata, "Sayang sekali, Hunter Sung bukan anggota asosiasi." Melalui Hanekawa, Matsumoto bilang, "Aku tahu soal itu, tapi dia adalah orang Korea. Jadi tidak mungkin kami bisa menghubunginya kalau tidak melalui asosiasi. Aku ingin mencoba peruntungan darinya untuk bisa menyelesaikan gerbang rank S yang muncul di Tokyo." Tuan Go melihat surat tersebut. Dalam hatinya berkata, mereka memberikan jumlah yang sangat besar cuma demi sebuah peruntungan. Memang dengan tidak adanya Goto Ryuji, mereka sangat mustahil menghentikan gerbang rank S. Dengan jumlah sebanyak ini untuk Hunter Sung, kurasa ini bukan kesepakatan yang buruk. Tuan Go menyimpan surat itu di meja dan berkata, "Ayo bicarakan ini hanya berdua, tidak usah ada penerjemah." Matsumoto heran, "Apa kau bisa bicara bahasa Jepang?" "Jangan khawatir, saat aku masih kecil, ayahku pernah melakukan bisnis kecil di Jepang." Kedua penerjemah menunggu di luar. Tuan Go dan Matsumoto di dalam mulai berbicara. Tuan Go bilang, "Ketua Asosiasi Matsumoto, kalau kau sedang melakukan tipu muslihat, aku sarankan berhenti sekarang juga." "Apa maksudmu?"
Aku mendengar rumor kau berusaha mengambil alih guild Draw Sword. Matsumoto tak terima mendengarnya. Ia berdiri dari tempat duduknya. Bagaimana mungkin? Itu tidak benar. Tuan Go bilang lagi, aku mengetahui Draw Sword Guild menolak dana bantuan dari Asosiasi Hunter Jepang. Kesimpulan itu kudapat karena mendengar berita kalau Guild Draw Sword menerima dana bantuan dari pemerintah. Aku tahu, awalnya Draw Sword Guild memang domba yang dibesarkan oleh Asosiasi Hunter Jepang. Sebelumnya memang sangat mudah untuk menggerakkan hunternya seperti Goto Ryuji, tapi sekarang itu mustahil. Karena jatuhnya Draw Sword Guild, guild lain pasti sibuk menutupi kekuatan yang hilang, dan akar dari asosiasi jadi terbuka. Dan sudah dipastikan, kalau sampai tidak bisa menghentikan gerbang rank S yang sekarang, semua tanggung jawab akan ditanggung sepenuhnya olehmu, Matsumoto Shigeo. Tuan Go mengeluarkan sebuah benda dan berkata, walaupun niatnya buruk, Goto juga seorang hunter yang mewakili negara. Tanggung jawabnya yang besar membuat Draw Sword kehilangan Goto Ryuji. Itu semua adalah tanggung jawab atas kelalaianmu dalam mengatur guild negara. Dan inilah tanggung jawab atas perbuatan licikmu. Tuan Go mengeluarkan sebuah black box berisi rekaman saat tim Jepang melakukan komunikasi saat raid di Pulau Jeju. Sontak Matsumoto kaget melihat itu. Tuan Go marah. Ia berkata, jangan bilang yang kau pikir itu, aku tidak tahu. Tuan Go murka. Ia mengeluarkan aura kekuatannya. Tuan Go menatap Matsumoto dengan tajam. Ini bukan masalah tentang kristal mana. Kalau sampai publik mendengar rekaman ini, semua orang pasti akan sangat murka. Seketika Matsumoto langsung keringat dingin. Ia merasa ketakutan. Tuan Go lalu menghancurkan black box tersebut dan gelombang energi kekuatan yang hebat ia keluarkan. Tuan Go berkata, aku tidak sekejam itu sampai harus memperdengarkan rekaman ini ke publik cuma demi satu negara. Bahkan aksimu mungkin membuat seluruh Asia dalam bahaya. Sebaiknya kau berterima kasih kepada Hunter Sungjimu. Kita masuk kembali ke situasi pertarungan Sung Jinwoo. Tanpa rasa gentar, ia terus menyerang. Satu serangannya membuat kepala patung hancur. Sial, mereka tidak ada habisnya. Jinwoo lalu merasakan sesuatu. Ia melihat ke arah patung raja. Matanya mengeluarkan sebuah cahaya. Aku tahu ini. Sial, dari jarak sedekat ini, mungkin terlambat untuk menghindar. Jinwoo menghilangkan daggernya. Ia mengeluarkan skill Dominator Touch. Ia mengendalikan tubuh patung prajurit. Dengan secepat kilat, patung raja mengeluarkan laser dari matanya. Serangan patung raja berhasil ditahan, tapi serangannya berhasil menembus perisai patung. Jinwoo terpental. Sebuah ledakan besar terjadi. Serangan raja masih tembus dan mengenai baju Jinwoo. Sial, serangan itu berbahaya. Dengan kemampuanku saat ini, terkena serangannya tadi pasti akan berakibat fatal. Aku harus menangani yang satu ini dulu. Pesan dari sistem muncul. Skill Dominator Touch berubah bentuk dan berevolusi menjadi skill Monarch Authority. Jinwoo mulai bergerak maju. Ia melompat dengan cepat bergerak ke arah patung raja. Patung raja berusaha menginjaknya. Sebuah ledakan besar terjadi. Raja tersenyum. Tapi bukan Sung Jinwoo kalau harus berakhir seperti ini. Patung raja tercengang. Jinwoo berhasil menghindar dan segera bergerak dengan cepat, melompat dan menaiki tubuh raja. Serangan laser siap raja itu lancarkan. Sial, ini serangan susulan. Dengan kecepatanku dan skill Monarch Authority, aku akan langsung mendekati titik butanya. Dengan kombinasi skill tersebut, Jinwoo bergerak menghindar. Serangan laser itu pun berhasil dihindari. Jinwoo kagum. Skill baru ini sungguh dahsyat. Pengaruhnya sangat besar. Kurasa ini jauh lebih kuat daripada kenaikan level. Sekarang Jinwoo sudah berdiri di pundak Raja Patung. Patung itu terlihat terdesak. Jinwoo mulai menyerang. Dia menggunakan skill Critical Chain. Tebasan-tebasan daggernya mendarat di muka patung raja. Jinwoo terkejut karena serangannya hanya sedikit menggores. Sial, dagger yang kuat milik Raja Iblis Baran dan bisa memotong segalanya cuma memberikan sedikit goresan padanya. Kalau tidak bisa memotongnya, maka akan kuhancurkan saja. Jinwoo bergerak melompat. Aku akan mengincar retakan itu. Jinwoo mendarat dan bertumpu pada goresan di mukanya. Energi kekuatannya ia fokuskan pada satu tangan. Satu hantaman keras Jinwoo dilancarkan. Hancurlah kau. Satu pukulannya menghasilkan gelombang energi yang dahsyat. Patung bersayap dari jauh terlihat kaget. Tidak kusangka akan melawan masterpiece-ku dengan serangan seperti itu. Satu pukulan lagi Jinwoo lancarkan. Kekuatan dari pukulannya membuat patung raja mulai goyah. Akan kugunakan seluruh kekuatan dari level 103-ku. Satu pukulan lagi siap ia hantam. 3 pukulannya akhirnya membuat patung raja roboh. Jinwoo mendarat di antara patung lainnya. Patung itu langsung bergerak menyerang Jinwoo. Monarch Authority. Jinwoo menggerakkan tangannya. Dengan skillnya, 3 patung yang menyerang dihantam ke bumi dengan keras. Semua patung yang ada di sana berhasil ditumbangkan. Sepertinya pertarungan ini membuatku bertambah kuat. Patung bersayap menghampirinya dan memberi tepuk tangan. Kau hebat manusia. Sekarang tepati janjimu, ucap Jinwoo. Dari jauh patung itu berkata, ujian masih belum selesai. Bukankah masih ada aku? Pesan dari sistem muncul. Emergency Quest telah aktif.
Akulah ujian akhirnya. Jantungmu akan berhenti kalau tidak mengalahkan musuh dalam waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang diberikan sistem adalah 10 menit. Jinwoo heran, kau ini sebenarnya siapa? Tak sempat lagi bertanya, waktu sudah berjalan mundur. Patung itu berkata, bisa aku katakan pertanyaanmu itu sudah terancang dengan baik. Baiklah, aku akan menjawab. Dan secara mengejutkan, setiap perkataan patung tersebut tertulis dalam sistemnya. Akulah arsitek, akulah yang merancang sistem. Jawaban yang memuaskan bukan? Ternyata sosok tersebut adalah sosok yang merancang sistem dalam tubuh Jinwoo. Cerita berpindah ke situasi di luar dungeon. Bersama para hunter dari asosiasi, Jinchil kini sudah tiba di lokasi. Mereka sudah siap berburu dengan segala perlengkapannya. Dalam hatinya Jinchil bilang, aku sudah membawa semua 7 hunter elit dari asosiasi. Menurut perkiraan, sepertinya keberadaan kami di sini tidak terlalu banyak membantu Hunter Sung. Tapi ini untuk jaga-jaga saja. Jinchil mendekati gate tersebut dan secara mengejutkan, Jinchil dibuat shock merasakan sebuah energi yang besar yang terpancar dari dalam gate. Tekanan apa ini? Apa kalian bisa merasakannya? Hawa dingin ini menusuk ke dalam tubuh. Energi sihir yang terpancar sangat mengerikan. Jinchil lalu berkata kepada anggota yang lain, apa masih ada guild besar yang menunggu raid? Anggotanya menjawab, ada beberapa tim raid guild hunters masih menunggu untuk raid. Apa kedua hunter yang es mereka sedang melakukan raid? Hunter Choi Jong-in dan Cha Hae-in sekarang masih melakukan raid. Baiklah, tolong sampaikan kepada Guild Hunters. Kita akan melakukan kerjasama darurat. Dalam hatinya Jinchil bertanya-tanya, Hunter Sung, kau ini sebenarnya siapa? Setelah kedatangan pertama ke kuil Kartenon dahulu yang membuat Jinwoo diambang kematian, kini dengan kekuatan sistem yang ada di dalam tubuhnya, ia mendapatkan undangan untuk masuk kembali ke kuil Kartenon. Di sana Jinwoo akan mengetahui kebenaran dari kekuatan dalam dirinya. Setelah mengalahkan patung raja dan patung-patung lainnya, kini ia dihadapkan dengan monster arsitek, di mana sosok itu adalah orang yang merancang sistem dalam tubuh Sung Jinwoo. Saat menghadapinya, tiba-tiba ia mendapatkan misi darurat dari sistem. Misi tersebut adalah mengalahkan monster arsitek dalam waktu 10 menit. Jika gagal, jantungnya akan berhenti. Tak sempat berbicara lagi, waktu sudah berjalan mundur. Monster arsitek yang terbang di atasnya mulai bergerak. Secara mengejutkan, keenam sayapnya berubah menjadi 6 buah tangan. Dari bawah Jinwoo terlihat heran. Monster arsitek tanpa basa-basi mulai datang menyerang. Dengan sekejap mata, sebuah pukulan dengan tangan-tangannya dilancarkan ke tubuh Jinwoo. Dengan refleks, Jinwoo menahan dengan tangan. Serangan tersebut menghantam tubuh Jinwoo sampai terpental jauh. Sebuah ledakan besar terjadi. Jinwoo terhempas dengan keras ke dinding. Ia terlihat kesakitan. Belum sempat berpikir, sebuah serangan dadakan kembali dilancarkan monster arsitek. Jinwoo berhasil menghindar, tapi pergerakan Jinwoo dengan cepat dihadang oleh tangan-tangan monster. Serangan bertubi-tubi monster itu lancarkan. Tapi secara mengejutkan, monster itu dibuat heran karena Jinwoo berhasil menahan semua arah serangannya. Jinwoo menatapnya dengan tajam. Arsitek tersenyum dan berkata, sungguh menakjubkan, kau melampaui perkiraanku. Satu pukulan keras mendarat di pipi Jinwoo. Jinwoo menahannya. Ia bergerak menghindar dan dengan cepat memberikan satu pukulan balasan tepat di mukanya. Pukulan itu pun membuat monster arsitek terhempas jauh. Untuk seukuran manusia, kau membuatku bersemangat untuk bertarung. Dalam hidupku, tidak pernah terpikir sekalipun kalau manusia akan menjadi lawanku. Ini sungguh menarik. Sebelah muka monster arsitek hancur. Dengan darah yang mengucur di matanya, Jinwoo bilang dalam hati, dia adalah orang yang mengundangku ke sini setelah aku naik level 101. Ku yakin, dia sangat percaya diri bisa mengalahkanku. Aku masih bisa melawan. Jinwoo lalu berkata, aku masih ada banyak pertanyaan. Alasan, apa alasanmu merancang sebuah sistem? Dan kenapa kau memilihku pada hari itu? Dan tentang kejadian yang mengguncang dunia saat ini? Jawablah pertanyaanku. Monster arsitek mulai bergerak maju. Kau ingin tahu jawabannya? Ku yakin kau pasti sedang berpikir, kalau kau membunuhku, kau takkan mendapatkan jawabannya. Dengan cepat, Jinwoo bergerak menjauh. Pertarungan jarak dekat, aku tidak akan mungkin menang. Aku harus menjaga jarak sejauh mungkin. Sambil berlari, Jinwoo mengeluarkan kembali skill Monarch Authority. Tapi secara mengejutkan, monster arsitek juga bisa menggunakan skill yang sama. Percuma mengalahkanku dengan cara hit and run. Tabrakan kedua skill mereka menghasilkan gelombang energi yang besar. Jinwoo terhempas. Sial, dia juga bisa menggunakan skill yang sama. Kalau begitu, serangan jarak jauh sudah tidak berguna. Monster arsitek tersenyum dan berkata, kau salah. Tidak peduli membunuh atau membiarkanku hidup, pada akhirnya kau akan mendapatkan jawaban yang kau cari dan segala sesuatu tentang yang kurancang dari awal. Dengan skill domain authority-nya, monster arsitek mengambil semua senjata yang ada di sana. Kini monster arsitek memegang 8 buah senjata yang berbeda dan siap bertarung.
Sung Jinwoo dari jauh mengeluarkan daggernya dan berkata, "Bagaimana kau bisa merancang segalanya? Kenapa kau memberiku kekuatan ini?" Monster itu menjawab, "Aku tidak memilihmu, aku menentangnya. Tugasku hanya merancang dan menjalankan player building system. Demi tujuan itu, rancanganku sangat sempurna." Waktu terus berjalan, kini tersisa 6 menit 19 detik lagi. Sial, waktu menipis, aku harus mengalahkannya secepat mungkin. Monster itu mulai bergerak. Ia melompat. Di menit-menit akhir, aku akan melawanmu dengan serius. Dengan cepat, ia mendarat dan menghunuskan ke-8 senjatanya. Beruntung Jinwoo masih bisa menghindar. Tapi dengan cepat, monster itu bangkit dan mulai menyerang lagi. Tiba-tiba, sebuah energi misterius dirasakan oleh Jinwoo dalam tubuhnya. Apa ini? Seluruh indera pada tubuhku semakin kuat. Aku bisa melihat semua pergerakannya. Pedang, tombak, sabit, kampak, aku bisa merasakannya. Semua gerakannya, aku bisa menebak. Kini Jinwoo berhasil menghindari semua serangannya. Monster arsitek terlihat bingung. Sialan, aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku, tapi dia bisa menghindari semuanya. Kecepatannya juga bertambah. Satu persatu, tangan dari monster arsitek dipatahkan. Sial, aku merasa sakit. Sepertinya aku tahu alasan kenapa dia memilihnya. Meski terlihat sedikit, tapi itu sudah tercampur dalam tubuhnya. Monster arsitek mulai murka. Sialan kau subjek manusia. Beraninya, monster arsitek kembali mengendalikan patung-patung yang lain. Waktu menyisakan 3 menit 45 detik. Jinwoo semakin terdesak dengan waktu yang terus berkurang dan jumlah musuh yang menyerang. Jinwoo mulai bergerak. Skill Monarch Authority diaktifkan kembali. Skill itu dilancarkan ke bawah dan menghasilkan sebuah gelombang energi yang membuat para patung yang menyerang semuanya terpental. Sung Jinwoo berlari. Satu pukulan Raja Patung dilancarkan. Beruntung Jinwoo berhasil menghindar. Dengan cepat, Jinwoo menghampiri monster arsitek. Tebasan-tebasan daggernya mematahkan satu persatu dari tangannya. Waktu terus berjalan mundur. Dari arah belakang, satu patung memegang tameng berhasil mengenai pundak Jinwoo. Jinwoo melihatnya. Ia teringat masa lalu. Patung ini yang waktu itu menghilangkan kakiku. Jinwoo melompat. Satu sikutannya berhasil mendarat di kepala patung dan menghancurkannya. Jinwoo semakin panik tidak karuan karena waktu terus berkurang. Jinwoo bergerak menyerang. Monster arsitek mulai terdesak. Waktu menyisakan 2 menit 21 detik. Dengan serangannya, Jinwoo berhasil mematahkan semua tangan monster arsitek. Sebuah ledakan besar terjadi. Waktu menyisakan 2 menit 14 detik. Jinwoo berhasil mendaratkan daggernya di leher monster arsitek. Monster itu kini tidak berdaya. Aku kalah. Ujian ini sudah berakhir. Monster itu menunjuk ke arah Jinwoo dan berkata, "Jawaban dari semua pertanyaanmu ada di dalam dirimu." Apa maksudnya di dalam diriku? Sistem lalu memberinya pilihan. Tertulis, data yang tersimpan di dalam ingatanmu akan dibuka. Apakah Anda menerima? Monster arsitek tersenyum dan berkata, "Aku akan memberikan pilihannya." Jinwoo terus bertanya-tanya, data apa yang sebenarnya tersimpan di dalam ingatanku? Sejenak ia berpikir, ia mengambil sikap dan berkata, "Aku terima, data berhasil dibuka." Sebuah cahaya lalu keluar menyelimuti area di sekitar. Langit berwarna ungu terbentang luas. Tubuh Sung Jinwoo diselimuti putih dan melayang di udara. Di sana ia dibuat syok saat ia melihat ke bawah dan pasukan iblis berbagai jenis dengan jumlah tak terhitung sedang berkerumun. Astaga, banyak sekali monster yang berkumpul di sini. Terlihat monster-monster yang tinggi sampai monster yang rendah berkumpul di sini. Para monster tersebut menatap ke arah langit. Jinwoo penasaran, apa sebenarnya yang mereka lihat? Ia pun melihat ke langit, dan Jinwoo kembali dibuat kaget. Karena di seluruh penjuru langit di atas para monster sudah muncul sebuah lingkaran-lingkaran dimensi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tempat ini bukan bumi? Banyak sekali tipe monster di sini. Aku melihat monster Ice Elf, High Oak, Goblin. Jika semua monster ini keluar bersama-sama melalui game, umat manusia tidak memiliki kesempatan hidup. Tapi sepertinya makhluk yang mereka lawan bukanlah manusia. Dan seketika, dari lingkaran dimensi yang ada di langit muncul sesuatu. Cahaya terang keluar. Jinwoo semakin penasaran. Dalam hatinya berkata, apapun yang terjadi dari sekarang, aku akan segera mengetahuinya. Dari lingkaran-lingkaran tersebut, kepakan-kepakan sayap keluar berterbangan. Pasukan bersayap, berbaju jirah perak, memegang senjata, dalam jumlah tak terhitung keluar dari lingkaran tersebut. Kita sebut mereka prajurit ruler. Jinwoo lagi-lagi dibuat syok melihat jumlah pasukan bersayap tersebut. Satu prajurit ruler meniup sebuah trompet raksasa. Ternyata itu adalah tanda untuk memulai peperangan. Ternyata tempat ini adalah medan perang. Para monster menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan prajurit ruler. Suara dentuman perang menukik ke telinga. Teriakan kesakitan dan merah darah mewarnai peperangan. Prajurit ruler sangat kuat. Pembasmian para monster terlihat tak terelakkan. Prajurit ruler terus menyerang dan membantai pasukan monster. Dan di sela peperangan, prajurit ruler
mulai berhenti satu persatu. Sosok misterius menunggangi kuda datang memasuki peperangan. Di antara mayat para monster itu, sosok itu berkata, "Bangkitlah." Jinwoo yang melihat dari atas langsung kaget. Kekuatan itu Domain of the Monarch dan Shadow Extraction. Itu artinya, apakah dia sang Shadow Monarch? Pasukan monster tak terhitung berhasil diekstrak, dan kita sebut dengan pasukan keabadian. Pengorbanan para monster tidak diakhiri dengan kematian. Dengan darah hitam mereka sekarang, prajurit bayangan membuat sebuah kekuatan baru. Dari atas lagi-lagi Jinwoo shock melihat ini. Jumlah ini, aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Shadow Monarch. Para monster merangkak keluar dari ambang kematian dan menyerbu ke arah prajurit ruler. Nyaringnya teriakan perang kembali menukik telinga. Pertarungan yang awalnya disangka sebagai pembantaian satu pihak berubah menjadi perang yang sesungguhnya. Dan kemunculan satu orang merubah seluruh situasi peperangan. Sang Shadow Monarch menunggangi kuda dan membantai prajurit ruler. Ruler Authority, sang monarch terus bergerak menyerang. Kemanapun sang monarch pergi, jejak kehancuran tertinggal di belakangnya. Sang Shadow Monarch melihatnya sebagai kemenangan monster dan prajurit bayangan. Cerita berpindah ke kondisi di luar gerbang kuil. Bersama 7 hunter elit asosiasi dan para elit dari Guild Hunters, kini mereka sudah berdiri di depan gerbang kuil Kartenon. Kekuatan sihir ini luar biasa. Apakah benar Hunter Sung berada di dalam? Jinchul menjawab, "Iya, Hunter Sung berada di dalam. Dan aku yakin ini adalah Double Dungeon. Aku bisa melihat kebenaran rumor itu karena aku pernah berbicara dengan Hunter Sung. Dia juga pernah berkata kalau dirinya bukanlah orang yang menyelesaikan Double Dungeon. Tapi kenapa dia kembali lagi ke sini? Setidaknya dia tidak bisa bilang kalau ini hanyalah sebuah kebetulan." Cahain berkata dalam hati, kekuatan yang terpancar ini bukanlah milik Hunter Sung. Kekuatan siapa ini? Dan secara mengejutkan, pintu yang tadinya tertutup kini sudah terbuka dengan sendirinya. Para hunter mulai mendekat. Melihat kondisi di dalam kuil, Choi Jong-in kaget. Astaga, apa-apaan ini? Tempat apa ini? Jinchul juga terlihat kaget. Patung-patungnya benar-benar ada di sini. Ini sesuai dengan cerita dahulu. Monster Arsitek kini tengah berdiri di depan para hunter. Apa ini? Aku tidak ingat mengundang manusia lain. Ini adalah pertemuan luar yang lain. Melihatnya para hunter dibuat keringat dingin. Monster itu bisa berbicara. Apa aku bukan satu-satunya yang bisa mendengar? Kau benar, monster itu memahami ucapan manusia. Diamlah kalian, jangan mengganggu tidur sang raja. Dan sontak mereka dibuat heran karena melihat Hunter Sung sedang berdiri tanpa kesadaran. Bukankah itu Hunter Sung? Dia sedang apa di sana? Dan tiba-tiba sebuah serangan dadakan dilancarkan monster arsitek. Ia bergerak dengan cepat menebas. 3 orang hunter terkena tebasannya. Beruntung hunter lain berhasil menghindar. Monster arsitek tersenyum dan berkata, "Manusia yang kuat, kalian akan menjadi persembahan yang layak bagi sang raja." Kembali ke cerita Sung Jinwoo. Dari atas, ia terlihat kaget melihat hasil peperangan yang berbalik menang untuk prajurit bayangan. Lagi-lagi Jinwoo dibuat shock karena ia melihat 2 buah gate berukuran besar muncul di area peperangan. Dari gerbang tersebut keluar sebuah pasukan membawa sebuah bendera. Pasukan yang datang tersebut adalah pasukan iblis dengan jumlah tak terhitung. Jinwoo ingat dengan mereka. Mereka adalah iblis-iblis di istana iblis. Itu klan Ricardo, Paitos, dan klan Radis. Di mana Esil? Ucap Jinwoo. Apa ini perkataan yang Esil bilang dulu? Selain para iblis, dari sebuah gerbang merah keluar monster-monster binatang buas tingkat tinggi, atau kita sebut mereka pasukan beast. Pasukan beast dipimpin oleh satu sosok serigala dengan ukuran paling besar di antara monster lainnya. Satu sosok misterius berdiri memimpin pasukan iblis, dan satu monster serigala memimpin pasukan beast. Kedua pasukan ini berdiri menantang sang Shadow Monarch. Kembali lagi ke cerita para hunter di dalam kuil. Mereka semua panik dengan serangan monster arsitek. Hunter Healer mencoba menyembuhkan hunter yang terkena serangan. Jong-in mulai bergerak. Kumpulkan semua kekuatan kalian. Pindahkan yang terluka ke belakang barisan. Dan monster arsitek kini kembali mengendalikan patung-patung prajurit yang sudah tumbang. Dan satu patung raja, tak lupa ia kendalikan. Akan kuberikan kalian kesempatan untuk menyaksikan kelahiran raja yang agung. Itu juga kalau kalian masih dapat bertahan hidup dari serangan semua bonekaku. Dari jauh, patung raja mengeluarkan cahaya dari matanya. Jong-in menyadarinya. Semuanya menghindar. Dengan secepat kilat, serangan laser dikeluarkan oleh patung raja. Serangan tersebut membuat tanah di sekitar hancur. Beruntung sebagian hunter masih bisa menghindar. Jong-in mulai bergerak. Dengan tangannya, ia membentuk sebuah bola api, Flame Spear. Sihir api berhasil mengenai tubuh patung raja. Jinchul mulai bergerak. Ia menyerang dan memberikan satu pukulan kepada patung prajurit. Hantaman yang keras Jinchul berikan.
Tapi sontak Jinchul dibuat kaget karena serangannya tidak berarti apa-apa. Patung itu menatap ke arah Jinchul. Sebuah ledakan besar terjadi. Jong-in membantunya dari jauh. Sialan, daya tahan fisik patung-patung ini tidaklah normal. Dan ternyata serangan api Jong-in tidak berarti apa-apa juga. Apalagi ini, kekuatan sihir api sebanyak ini masih belum cukup. Apakah mereka juga punya daya tahan terhadap sihir? Para hunter semakin terdesak. Mereka kini dikepung oleh patung-patung raksasa di sana. Wakil ketua Cha, skillmu tidak berguna. Kau benar, skillku juga tidak berguna di sini. Jong-in sangat panik. Sialan, apa benar-benar tidak ada cara lain untuk mengalahkan mereka? Sejenak ia melihat ke arah Sung Jinwoo. Sekarang tidak ada cara lain, aku harus membangunkan Hunter Sung. Dalam hatinya Jong-in bilang, apa Hunter Sung? Sekarang dalam pengaruh sihir. Choi Jong-in lalu melemparkan sebuah api kecil ke tubuh Jinwoo. Aku tidak yakin dengan apa yang sudah terjadi, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk bisa membangunkan dia sekarang. Tapi dengan cepat, api dari Choi Jong-in dihentikan oleh monster arsitek. Sialan, monster itu mengganggu. Monster arsitek mulai bergerak menyerang. Berani-beraninya kau mengganggu tidur sang raja. Jong-in terlihat syok dan tak mampu bergerak. Tapi dengan cepat, para anggotanya yang lain datang membantu. Monster arsitek sedikit terpental. Jinchul berkata, Hunter Cha, kami bisa mengatasi situasi di sini. Jadi tolong bangunkan Hunter Sung. Baiklah, Hunter Cha mulai bergerak mendekati Sung Jinwoo. Kita masuk kembali ke situasi Sung Jinwoo. Sekarang, pasukan iblis dan pasukan beast menggabungkan kekuatan dan perang melawan prajurit bayangan. Kedua kubu mulai saling menyerang. Dalam hatinya Jinwoo berkata, bayangannya akan terus beregenerasi, bahkan setelah dikoyak seperti itu. Jika itu adalah diriku yang sekarang, kekuatan itu mungkin sudah membunuhku. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka sangat tak kuat. Jika ini adalah perang antara monster dan prajurit ruler, tidak ada alasan bagi mereka untuk bertarung. Jinwoo terus berpikir, ia menyadari sesuatu. Kalau seperti ini, itu berarti prajurit bayangan tidak memihak monster. Peperangan sengit itu pun akhirnya dimenangkan oleh prajurit bayangan. Pemimpin pasukan iblis sudah terkapar di hadapan sang Shadow Monarch. Kenapa kau memilih untuk mengkhianatiku? Sayang sekali, sekarang aku bisa membunuhmu, ucap sang Shadow Monarch. Raja iblis itu hanya tersenyum. Shadow Monarch terlihat marah. Dengan skillnya, tubuh Raja Iblis ditarik. Ia memegang kepalanya dan menyerang sebelah mata sang Raja Iblis. Mata itu, sepertinya aku pernah melihatnya. Shadow Monarch melepaskan Raja Iblis dan membuka topengnya. Ternyata, itu adalah Raja Iblis Baran. Dan seketika, Sung Jinwoo yang tadinya melayang di langit, kini melihat dirinya sedang berada di hadapan Iblis Baran dengan tubuh Shadow Monarch. Jinwoo berpikir, apa ini? Kenapa sampai sekarang aku tidak menyadarinya? Tiba-tiba, Jinwoo merasakan sesuatu dari dalam tubuhnya. Ia memegang dadanya dan merasakan sebuah energi sihir yang kuat mengalir dalam tubuhnya. Ternyata itu adalah Black Heart, sebuah jantung hitam sekarang tertanam dalam tubuhnya. Kini Jinwoo mempunyai 2 jantung. Seketika, Jinwoo kembali ke tubuh aslinya. Kemudian ia merasakan sesuatu yang akan datang. Ia melihat ke langit dan beberapa ruler datang menghampirinya. Pesan dari sistem muncul, data berhasil dibuka. Kembali ke situasi di dalam kuil, terlihat monster arsitek tersenyum dan berkata kepada Hunter Cha, kau sangat menarik manusia, ini melebihi ekspektasiku. Hunter Cha mulai menyerang, Sword Dance. Hunter Cha melancarkan serangan, tapi dengan mudah skillnya ditangkis. Satu tebasan monster mengenai tubuh Hunter Cha. Apa hanya segitu? Ini tidak menyenangkan manusia. Dari jauh, Jong-in juga terlihat terdesak. Jinchul dan Hunter lainnya terlihat sangat panik dan tak berdaya melawan. Satu serangan api dilancarkan lagi Choi Jong-in kepada monster arsitek. Monster arsitek lengah. Hunter Cha segera berlari menghampiri tubuh Jinwoo. Tapi dengan cepat, monster itu sudah berada di dekatnya dan siap mencengkram. Sebuah ledakan besar terjadi. Monster itu terpental. Dari jauh ia tersenyum dan berkata, itu cukup bagus untuk bisa menghindar. Monster itu kaget melihat prajurit bayangan dalam tubuh Hunter Cha. Monster itu bilang, berdasarkan peraturan di ruangan ini, seharusnya prajurit bayangan tidak bisa keluar. Tapi ada satu cara, karena Raja telah meletakkan bayangan padamu. Untuk apa kau kemari? Apa hubunganmu dengan Raja? Hunter Cha menjawab, teman. Hunter Sung adalah teman kita semua. Kami di sini untuk menyelamatkannya. Monster itu tersenyum dan berkata, itu bukan keinginan sang raja, tapi aku akan memberimu kesempatan untuk melihat satu dari monark yang mulia akan turun ke dunia ini. Kau kuberi kesempatan untuk melihat momen bersejarah ini, tapi selain kau, manusia lain akan mati di sini. Siapa bilang? Monster arsitek dibuat kaget karena Sung Jinwoo sudah terbangun dan langsung memberikan satu pukulan keras tepat di pipinya. Jinwoo berkata, kau, apa yang sudah kau lakukan terhadap tubuhku? Para hunter lain dibuat shock dan lega melihat kembalinya Jinwoo.
Jinwoo berdiri di atas tubuh monster yang terhempas keras ke bumi. Monster arsitek terlihat kaget. Ia berkata, "Kau bukan raja. Apa yang terjadi? Aku tahu, kau bukan raja. Raja apa yang berada di sana? Bagaimana kau bisa mempertahankan egomu, bahkan dengan Blackheart dalam tubuhmu?" Jinwoo berpikir dalam hatinya bilang, Blackheart ini apa yang dia maksud? Apa kekuatan sihir yang sangat kuat ini berasal dari jantung ini? Pesan dari sistem muncul. Sebagai pemegang titel Demon Hunter, Anda telah memenuhi persyaratan. Anda telah mendapatkan ingatan saat mengalahkan Demon King Baran atau Monarch of the White Flames. Kekuatan yang besar telah mengakui player sebagai pemilik barunya. Efek Blackheart bisa menambahkan MP sebanyak 100.000. Jinwoo terus berpikir, kalau dilihat dari reaksinya, aku bisa pastikan dua hal. Pertama, Blackheart dalam tubuhku bukanlah karena dia. Kedua, seharusnya Blackheart ini tidak membantuku. Data yang aku dapatkan belum memberikan jawaban yang memuaskan. Jinwoo dengan dingin bertanya, aku menentang opsi player. Apa itu player? Apa yang kau lakukan padaku? Monster itu semakin panik dan menyadari sesuatu. Melihat kejadian ini, ia berkata, mungkinkah Shadow Monarch melawan kami? Monster itu terlihat murka dan tak percaya. Kau pikir Monarch lain akan membiarkanmu? Jinwoo mengeluarkan skill baru. Terlihat, ia mengeluarkan semua daggernya dari dalam sebuah kekuatan sihir. Dagger-dagger tersebut siap menebas monster arsitek. Jawab semua pertanyaanku. Monster itu terlihat panik dalam hatinya bilang, ini melebihi prediksiku. Aku rasa aku sedikit tahu kenapa kau yang dipilih. Sementara itu, para hunter di sana dibuat heran karena beberapa patung yang mereka kalahkan bangkit kembali. Apa itu? Patung-patungnya kembali. Monster arsitek menantang Jinwoo. Ia berkata, apa kau bisa membunuhku sekarang? Jinwoo menjawab, jadi apa yang akan terjadi jika aku membunuhmu dulu sebelum aku membunuh boneka-bonekamu? Arsitek semakin murka karena aku perancang sistem. Jinwoo tersenyum dan berkata, apa kau pikir aku akan kembali menjadi Hunter Rank E kembali? Aku sudah memikirkan tentang ini. Hanya karena yang menciptakan sistem ini menghilang, itu bukan berarti sistem akan hancur juga, bukan? Mendengar perkataannya, arsitek shock. Apa kau mau bilang kau telah memaksaku? Tiba-tiba, sistem dalam tubuh Jinwoo bereaksi. Monster itu semakin shock karena sekarang arsitek tidak bisa masuk ke dalam sistemnya sendiri. Tertulis, sistem menolak akses sistem administrator. Apa ini? Kenapa dengan sistemnya? Jinwoo berkata lagi, ada suatu hari aku memikirkan tentang ini. Aku berpikir, sistem ini bukan kebetulan maupun keberuntungan. Sistem ini membutuhkanku, dan aku memanfaatkan sistem ini. Menyadari akan hal itu, aku memilih untuk melebihi apa yang diberikan oleh sistem. Dengan kata lain, aku telah menelan sistemnya. Desain sistemmu itu sangat buruk. Arsitek semakin murka mendengar itu. Sialan kau manusia. Jinwoo lalu melancarkan tebasan-tebasan daggernya sekaligus dan berhasil menghancurkan monster arsitek. Tubuhnya terbelah dua. Di ambang kematiannya, monster itu berkata, ini tidak mungkin. Dia tidak terprediksi. Ia menunjuk ke arah Jinwoo dan berkata, saat pilar api menopang langit, kematian yang tak terelakkan akan menemukanmu. Jinwoo menatapnya dengan tajam dan berkata, aku tidak takut kapanpun itu. Dan pada akhirnya, kuil Kartenon berhasil diselesaikan oleh Sung Jinwoo. Pertarungan pun berakhir. Monster-monster patung tumbang dengan sendirinya. Para hunter kini sudah keluar dari dalam dungeon. Para hunter yang menunggu di luar dibuat heran dengan kondisi hunter elit. Apa-apaan dengan penampilan para elit itu? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam gate rank C? Jinche lalu berkata kepada hunter yang menunggu di luar, kalian Bravery Guild, bisakah kalian membantu kami memindahkan mayat hunter yang telah gugur? Mereka bergegas masuk ke dalam dungeon. Jinwoo terlihat keluar terakhir dari dalam gate. Dalam hatinya ia berkata, arsitek sudah kuhancurkan. Aku hanya mendapatkan sedikit jawaban. Dia sudah tidak bisa diajak berbicara. Jinche lalu menghampiri Sung Jinwoo. Ia berkata, sekitar 20 hunter elit kita mati. Kalau sampai dungeon break terjadi lagi, ku yakin dampaknya akan sangat besar. Dan kau berusaha menghentikan dungeon seperti ini sendirian, Hunter Sung. Aku tidak habis pikir. Dalam hatinya Jinwoo berkata, padahal aku hanya meminta Bravery Guild untuk melaporkan kemunculan double dungeon. Tapi tak kusangka, mereka akan datang membantu. Sepertinya tindakanku sudah menjatuhkan korban jiwa. Di sana Jincho terlihat merasa bersalah. Ia berkata, aku berhasil selamat berkat bantuan Guild Hunters dan divisi pengawas lainnya. Sebagai divisi pengawas, aku cuma bisa melihat Hunter Rank S bergerak sendiri. Dan aku membuat keputusan untuk meminta kerjasama darurat dengan Guild Hunters. Namun hasilnya jadi kacau seperti ini. Aku penasaran juga Hunter Sung, bagaimana kau bisa tahu kalau double dungeon ada di sini? Sambil pergi Jinwoo menjawab, dungeon itu yang menyuruhku ke sini. Aku mendapatkan sebuah pesan untuk datang ke sini. Dalam hatinya Jincho bertanya-tanya, apa yang dia katakan itu sepertinya benar. Dia tidak mungkin bercanda di tempat jatuhnya banyak korban seperti ini. Sepertinya, akal sehat memang tidak bisa membaca apa yang ada di pikirannya. Hunter Cha juga menghampiri Sung Jinwoo. Ia bertanya, Hunter Sung, apa kamu baik-baik saja? Jinwoo menjawab, tentu aku baik-baik saja.
Tiba-tiba, Jinwoo merasa kelelahan. Sepertinya aku sedikit kecapean. Jinwoo lalu pingsan di sana.